Memasuki new normal life Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan khawatir. Ada adaptasi, ada penyesuaian yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan dan kita sadari Tuhan menyertai, maka tak perlu takut. Karena selalu ada kemuliaan di balik semua itu. Tadi saya sudah cerita bagaimana disruption terjadi. Dan ketika saya baca Alkitab, saya renungkan kembali, kisah ini bukan kisah yang asing buat kita semua termasuk juga saya. Pernah mengkhotbahkannya dari berbagai macam versi sudut pandang. Dan terakhir ketika mempersiapkannya untuk mengkhotbahkannya, saya dapati ternyata sepanjang disruption itu ada pengulangan. Dan di dalam pengulangan-pengulangan itu saya temukan fakta-fakta unik begitu ya. Fakta unik yang pertama, di dalam setiap disruption ada 3 macam jubah. Ketika Yusuf ingat jadi anaknya Yakub di rumahnya Yakub, dia dikasih jubah maha indah bukan? Jubah yang kedua adalah jubah yang dipakainya ketika dia jadi budak. Lalu istri Potifar bernafsu, kita ingat ceritanya, lalu Yusuf menanggalkan jubahnya dan dia lari. Jubah yang kedua, jubah yang ditanggalkan, jubah budak yang ditanggalkan di tangan istri Potifar. Jubah yang ketiga adalah pakaian kebesaran, bukan kebesaran size-nya, pakaian kerajaan ketika Firaun menobatkan dia menjadi seorang penguasa nomor 2. Perhatikan setiap disruption ada jubah, ada jubah, ada jubah. Jubah berbicara mengenai posisi, jubah berbicara mengenai jabatan. Selalu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, jubah, posisi, jabatan itu kadangkala tidak kekal, tidak tetap. Izinkan Tuhan yang kadang mengganti-ganti jubah itu. Posisi, jabatan, kepercayaan yang Tuhan beri. Di dalam setiap disruption ada jubah. Fakta unik yang kedua, di dalam disruption ada mimpi. Dan mimpinya 2 semua lagi. Di rumah dia bermimpi 2. Dia lihat berkas gandum 11 dan berkas dia. 11 berkas sujud kepada berkasnya dia. Dia lihat 11 bintang saudara-saudaranya, berarti bulan dan matahari lambang ayah dan ibunya sujud kepada dia. 2 mimpi. Ketika dia ditahanan di dalam penjara, dia pun ngartikan 2 mimpi. Juru makanan, juru roti dan juru minuman. Ketika dia masuk disruption yang terakhir di istana Firaun, dia mengartikan 2 mimpi Firaun bukan? Mimpi yang 2 kali mimpi Firaun. Bagaimana yang pertama berkas gandum yang gemuk lalu sapi yang kurus menelan atau memakan sapi yang kurus. 2 kali mimpi. Mimpi bukankah berbicara mengenai apa yang Tuhan mau lakukan? Rencana dan kehendaknya tak pernah gagal. Jubah bisa berubah. Posisi anak kesayangan jubah maha indah diganti dengan jubah budak. Istri Potifar ingin bernafsu dengan Yusuf. Yusuf harus tanggalkan. Kadang jubah bisa berubah. Tapi mimpi, visi daripada Tuhan tetap sama. Mimpi demi mimpi digenapi kan. Mimpinya Yusuf digenapi. Mimpi juru roti dan minum digenapi juga. Mimpi Firaun juga digenapi. Mimpi berbicara mengenai rencana Tuhan yang tak pernah gagal. 3 fakta unik yang ketiga, Yusuf itu disayangi. Di rumah dia anak kesayangan Yakub. Dalam Alkitab kita dicatat. Dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia disayangi oleh Potifar. Menjadi tahanan oleh kepala penjara, Anda baca. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Bayangkan. Anak kesayangan, dia menjadi orang tahanan kesayangan, budak kesayangan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, meskipun disruption terjadi lalu kita memasuki pola hidup baru. Biar hidup kita pun juga mendapat kemurahan daripada orang-orang lain. Saya meyakini bukan hanya Tuhan yang bisa mencurahkan kemurahan kasih karunia-Nya. Dia bisa menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk memberikan kemurahan tanpa perlu kita mengemis atau minta-minta. Perhatikan, Yusuf itu jadi anak kesayangan di rumah. Jadi budak ya tetap jadi budak kesayangan. Ketika dia jadi tahanan kesayangan, bayangkan. Dulu dia orang yang membenci, orang yang dibenci. Bahkan 3 kali disebut dia dibenci saudaranya, dia dibenci saudaranya, dia dibenci saudaranya.
Hasilnya ketika dia masuk ke disruption, dia menjadi orang kesayangan, orang yang dicintai, orang yang dihargai. Dan 3 fakta yang terakhir, kalau kita baca, kalau Anda perhatikan nanti baca kembali ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Ada 3 macam penyertaan Tuhan juga. Tuhan menyertai di rumah Potifar, Tuhan menyertai di penjara, Tuhan menyertai di kerajaan Mesir ketika dia jadi pejabat. Anda perhatikan Tuhan menyertai, dan Tuhan menyertai. Dan indah sekali tadi Kejadian 39 ketika di dalam rumah Potifar. Tuhan menyertai sehingga apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Selalu ada tulisan Tuhan menyertai berhasil. Tuhan menyertai berhasil. Ketika dia di penjara, Tuhan menyertai berhasil. Tuhan menyertai dan akhirnya dia mendapat kasih setia daripada kepala penjara. Ketika dia menjadi orang nomor 2. Firaun berkata, siapa lagi yang bisa kita temukan orang yang diurapi dipenuhi roh Allah seperti dia. Akhirnya dia pun bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Di tengah-tengah disruption. Penyertaan Tuhan tak pernah berkurang dalam hidup Yusuf. Kenapa kita perlu takut dan khawatir? Menghadapi disruption. Menghadapi gangguan yang membuat kita harus berubah. Membuat kita harus beradaptasi. Justru kita perlu beradaptasi Bapak Ibu Saudara. Karena ada rencana dan kehendak Tuhan. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita selesaikan. 13 tahun Yusuf mengalami 3 kali disruption. Tapi justru itu memproses karakter diproses. Dulu dia orang yang menjengkelkan. Dia sombong karena dia anak kesayangan. Dia sombong menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Makin benci saudara-saudara. Dia gak peduli perasaan orang. Justru berubah Yusuf menjadi orang yang peduli. Dialah yang menyelamatkan negara Mesir, bahkan umat pilihan Allah pun, yaitu Israel, Yakub waktu itu masih 70 keluarganya, total jumlahnya belum jadi bangsa yang besar, diselamatkan oleh seseorang namanya Yusuf. Karakter diproses, keahlian, kemahiran, dia langsung belajar di negara yang superpower, dia belajar banyak di situ. Bukankah disruption memaksa kita tanda petik untuk kita belajar mengembangkan diri, karakter kita, perilaku kita, bisnis kita, pendidikan kita, melayani, cara kita melayani berubah. New normal, jangan hanya dipikir hanya sebatas masker, cuci tangan pakai hand sanitizer. Kalau kita coba berpikir begitu new normal, kita gak dapat pelajaran yang berharga Bapak Ibu Saudara. Cuci tangan, pakai masker perlu untuk kita supaya tidak tertular atau menulari yang lain. Tapi new normal bukan hanya sekedar itu. Karakter kita berubah, keahlian kita dipertajam. Penyertaan Tuhan kita rasakan makin ada dalam hidup kita. Kalau kita mau masukin new normal harusnya begitu. Bukan sekedar was-was jaga 1 meter. Kalau ngumpul gak boleh ngumpul rame-rame meskipun ya diatur demikian. Tetapi bukan hanya mengenai teknis kehidupan kita sehari-hari. Jauh lebih fundamental daripada itu. Jauh lebih fondasional daripada itu. Karakter seperti karakter Yusuf berubah. Keahlian, kemahiran, dulu dia hanya bisa menggembalakan kambing domba karena pekerjaan orang tuanya itu. Dia bisa mengatur, dia bisa ngatur 7 tahun kelimpahan, 1/5. Dia buat 2 kota, menumpuk makanan, gandum dan semuanya. Dia atur semua. Dia kemudian bangsa-bangsa mulai kelaparan, beli makanan sama dia. Dia atur, dia kelola. Tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat Mesir, 1/5-nya diambil hasilnya. Oh, dia berpikir investasi, dia berpikir bagaimana mengumpulkan, dia atur 20%. Dari hanya seorang anak muda yang hanya biasa mengembalakan kambing domba. Dia menjadi pembesar yang begitu matang. Lewat apa? Lewat disruption. Jangan berpikir kita korban. Kondisi begini justru membuat kita tajam di sana dan di sini. Membuat karakter kita diproses sini dan sana. Dan 3 fakta unik tadi yang saya berbicara. Ada 4 hal mengingatkan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan tak pernah kurang. Saya simpulkan di dalam sebuah tabel sederhana. Ada 3 disruption. Status berubah dari anak jadi budak, budak tahanan, tahanan jadi pembesar, jadi pejabat. Ada jubah-jubah maha indah. Ada menanggalkan jubah, disruption yang kedua. Disruption yang ketiga, jubah kebesaran, jubah ketika dia jadi pejabat. Mimpi, 2 kali dia dapat mimpi semua. Yusuf dapat mimpi 2 kali, juru roti, juru minum 2 kali, Firaun 2 kali. Dia menjadi anak kesayangan Yakub, anak kesayangan Potifar. Menjadi budak kesayangan Potifar dan menjadi tahanan kesayangan kepala penjara. Dan penyertaan Tuhan ada di dalam disruption pertama, disruption kedua, disruption ketiga. Kalau kita belajar Alkitab kita,
Kembali saya ceritakan Alkitab kita ditulis dalam sastra Ibrani. Kenapa diulang 3 kali? Untuk mengingatkan kita bahwa benar-benar Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Selain memang isinya firman, Alkitab kita adalah firman Tuhan. Tetapi kita melihat sastra yang begitu indah. Diulang setiap kejadian, dibuat pola yang begitu membuat kita memahami lebih mudah. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Musa yang begitu pandai, dia catat untayan-untayan kejadian Yusuf yang nyata. Yang adalah firman Tuhan juga dalam Alkitab kita. Tapi dibuat sastra yang membuat kita belajar, membuat kita menyadari jauh lebih mudah. Ada jubah, ada mimpi, menjadi orang kesayangan, penyertaan. Itu kunci bagaimana Yusuf menjadi orang yang hebat, melewati disruption, memasuki new normal life. Dia tidak hancur hidupnya, makin lama makin naik, bukan makin lama makin turun. Dia makin mendekati menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Dan ceritanya ditulis dengan indah. Kalau kita baca kembali nanti selesai khotbah ini, baca kembali kisah Yusuf. Kita akan menemukan pola yang sama Musa tulis berulang-ulang untuk mengingatkan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu ada 4 aplikasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan 4 hal yang diulang-ulang sebanyak 3 kali juga di tengah-tengah disruption sepanjang 13 tahun. Yang pertama adalah status kita sebagai anak Tuhan. Apapun jubah atau posisi jabatan yang diberikan, tak akan merubah status kita. Apapun jubah yang kita miliki hari ini, apapun posisinya. Aplikasi yang pertama, status kita sebagai anak Tuhan tak pernah berubah. Hari ini kita merasa jubah kita, posisi kita diberikan jabatan yang tinggi, bisnis kita hebat. Tak merubah status kita pun tetap anak, jangan sombong. Atau hari ini kita merasa jubah kita compang-camping karena kita gagal dalam bisnis pekerjaan kita. Hancur di tengah-tengah pandemik. Status kita tetap anak, tak boleh minder. Biarkan aplikasi yang pertama ini kita ingat, status kita adalah sebagai anak Tuhan. Apapun jubah yang kita pakai, yang kita kenakan, tak kekal jubah itu. Jubah itu hanya sementara. Yang kedua, pegang mimpi dari Tuhan. Kita meyakini rencana Tuhan tak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Tak ada seorang pun atau tak ada apapun yang bisa menggagalkan mimpi daripada Tuhan. Perhatikan, mimpi Yusuf dicemooh kakak-kakaknya, papahnya sendiri mencemooh, tetap digenapi. Mimpi juru minum, juru roti, diartikan oleh Yusuf digenapi. Mimpi Firaun pun digenapi, maksudnya rencana kehendak Tuhan itu tak pernah dibatalkan, tak pernah digagalkan. Oleh siapapun, oleh apapun juga. Pegang. Hari ini kalau kita mendapat janji Tuhan, pegang itu baik-baik. Kalau kita punya mimpi datang daripada Tuhan, pegang itu baik-baik. Padahal kita melihat kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, tetap pegang mimpi itu baik-baik. 13 tahun Yusuf mengalami 3 kali disruption. Dan dia tetap pegang mimpinya. Dan mimpinya digenapi menjadi kenyataan. Yang keempat, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara juga mendapatkan kemurahan dari manusia. Karena saya meyakini Tuhan memberikan kasih anugerah, tapi juga ada kemurahan dari manusia. Asalkan karakter kita baik. Dan Tuhan memberikan itu, menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk bermurah hati. Bukan berarti kita mengemis, meminta-minta, bukan maksud saya. Tapi kita akan melihat orang-orang di sekitar kita menjadi orang yang mendukung, membantu, support, mendoakan. Memberi jalan, memberi networking dan lain sebagainya. Seperti Yusuf, dimanapun dia berada. Musa menulis kitab Kejadian, kisah mengenai Yusuf. Dia selalu menjadi anak kesayangan. Dia selalu menjadi budak kesayangan, tahanan kesayangan. Dia tekankan berulang-ulang, disayangi, disayangi, disayangi. Mengingatkan kita, Tuhan pun ingin menunjukkan kemurahannya. Lewat manusia, lewat orang-orang di sekeliling kita. Dan aplikasi yang terakhir, tetap pegang penyertaan Tuhan. Dia selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun disruption yang kita alami. Waktu-waktu ini kita sedang memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Jangan hanya pandang enteng, hanya cuma sekedar cuci tangan, pasang masker. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya tidak kita tertular atau menulari orang lain. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada hal yang lebih foundational, lebih fundamental. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Masuki pola hidup yang baru, new normal life. Bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan tak akan pernah berkurang. Justru saya doakan semakin bertambah-tambah nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Haleluya. Amin.
Mari kita pejamkan mata sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. 13 tahun Yusuf mengalami disruption 3 kali. Tapi ditulis dengan begitu indah sastra Ibrani oleh Musa. Bagaimana disruption itu selalu terlihat polanya. Selalu statusnya tak berubah. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Selalu mimpinya digenapi. Selalu menjadi anak kesayangan. Menjadi orang yang disayangi. Selalu penyertaan Tuhan tak pernah berkurang. Biar yang itu menjadi doa saya juga bagi Bapak Ibu Saudara.